mengkonsumsi ikan yang telah disuntik dengan Ovaprim? Itu adalah pertanyaan pertama, apakah Ovaprim yang disuntikan ke tubuh ikan dan ikannya itu apakah bisa dikonsumsi oleh manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari pemirsa Gusrina Channel. Dari pertanyaan dari Kapten Joy Fishing menanyakan, apakah ikan yang sudah disuntik Ovaprim bisa dikonsumsi oleh manusia dan apakah ada efek sampingnya? Pemirsa Gusrina Channel, kembali saya mengingatkan, Ovaprim dibuat oleh pabrik dari Sindel di Kanada. Ini dibuat dengan manipulasi DNA, deoksiribonukleik acid, yang seperti tertulis di dalam YouTube sebelumnya, di mana Ovaprim ini dibuat oleh Sindel dengan membuat template dari salmon, template gonadotropin ikan salmon, sehingga disebut Ovaprim itu adalah campuran analog salmon gonadotropin releasing hormone dan anti-dopamin yang dinyatakan berdasarkan indikasi di dalam kandungan Ovaprim ini bahwa dalam 1 mili Ovaprim mengandung 20 mikrogram salmon gonadotropin releasing hormone analog dan luteinizing hormone releasing hormone dan 10 mg anti-dopamin. Disebut analog, Ovaprim ini mengandung kandungan dari pasangan asam amino, yaitu arginin, triptopan, leucinisin, dari beberapa macam asam-asam amino ini yang Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu ketahui, seluruh makhluk hidup ini seluruh tubuhnya tersusun oleh asam amino yang seluruh makhluk hidup rangkaian asam aminonya ini sama. Sehingga mengapa manusia mampu mencerna ikan, mencerna daging, mencerna sayuran? Karena Allah telah menciptakan seluruh kandungan unsur kimia di dalam tubuh manusia itu sama. Hormon yang disuntikkan di dalam tubuh ikan, di dalam proses penyuntikan, hormon ini disuntikkan dengan 3 metode. Metode peritoneal, metode kranial, dan metode muskular yang dilakukan di bawah paling mudah dilakukan dengan metode peritoneal, di mana Ovaprim ini disuntikkan di bagian punggung ikan masuk ke dalam peredaran darah. Yang dekat dengan otak itu adalah bagian punggung, sehingga hormon yang kita suntikan ini akan masuk ke dalam sistem peredaran darah tubuh ikan, sehingga akan mencapai sasaran target kelenjar hipofisa agar melakukan sekresi hormon gonadotropin. Nah, di dalam sekresi gonadotropin secara alami di dalam kelenjar hipofisa ini akan mengeluarkan dopamin. Sementara dopamin ini berfungsi menghambat sekresi gonadotropin secara berlebihan. Sehingga di dalam kandungan Ovaprim ini ada antidopamin, di mana antidopamin ini agar merangsang si kelenjar hipofisa untuk mau melakukan sekresi hormon gonadotropin ini dan masuk di dalam sistem peredaran darah. Sehingga dengan kandungan gonadotropin releasing hormone analog ini yang terkandung di dalam Ovaprim akan merangsang kelenjar hipofisa untuk melepaskan gonadotropin sehingga terjadi ovulasi. Karena masuknya di dalam sistem peredaran darah
dan masuk dalam proses sistem metabolisme, sehingga hormon yang ada di dalam tubuh ikan ini, jika ikan yang telah disuntikkan dengan hormon gonadotropin ini, jika akan dikonsumsi oleh manusia, tidak akan berdampak. Karena proses rilis untuk penyerapannya masuk ke dalam peredaran darah dan proses metabolisme di dalam tubuh ikan itu juga berlangsung, sehingga tidak ada dampak jika manusia mengkonsumsi ikan yang telah disuntik dengan Ovaprep. Itu adalah pertanyaan pertama, apakah Ovaprep yang disuntikan ke tubuh ikan dan ikannya itu apakah bisa dikonsumsi oleh manusia? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan pada video juga sebelumnya sudah diterangkan bahwa Ovaprep itu digunakan untuk mempercepat tingkat kematangan gonad sehingga akan mengejar kepada organ target kelenjar hipofisa untuk mensekresi gonadotropin sehingga proses kematangan gonad itu dipercepat sehingga gonadotropin itu disekresi oleh ikan dan juga akan mempercepat proses ovulasi. Dibuat oleh manusia untuk mempercepat proses produksi, di mana dengan pemijahan buatan ini target produksi akan tercapai. Tetapi kalau Ovaprep ini dengan pertanyaan dari Oki Widi bertanya, apakah Ovaprep yang disuntikan kepada ikan bisa dicampurkan ke pelet ikan? Ini kembali ke fungsi awal dibuatnya Ovaprep oleh pabrik Sindel di Kanada. Jika Ovaprep ini adalah hormon dalam bentuk cairan yang difungsikan untuk disuntikan masuk ke dalam peredaran darah, jika Ovaprep ini dicampurkan ke dalam pelet, yang perlu pemirsa perhatikan, kalau Ovaprep ini dicampur di dalam pelet, yang akan terjadi, pelet itu akan dikonsumsi oleh ikan tetapi tidak langsung bereaksi ke peredaran darah. Apapun yang dikonsumsi dalam sistem oral dimakan oleh ikan itu akan masuk ke dalam proses sistem pencernaan ikan sama seperti manusia. Sehingga rilis target untuk merangsang gonadotropin disekresi lebih cepat itu akan lebih sulit karena membutuhkan proses. Saya analogkan, saya memberikan suatu gambaran. Bapak Ibu kalau makan ikan yang dikonsumsi Ovaprep atau ikan mengkonsumsi pelet yang dikonsumsi oleh Ovaprep. Ovaprep hormon tersebut dikonsumsi dengan pelet tadi, pelet masuk ke dalam mulut ikan, masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung, terjadi proses pencernaan di dalam lambung. Proses pencernaan di dalam lambung akan terjadi proses metabolisme, mulai dari pemecahan, nanti akan terjadi proses membentuk bolus-bolus untuk diserap dari asam amino tadi akan dibentuk menjadi protein, tadi akan dibentuk menjadi asam amino dan akan diolah di dalam tubuh ikan tadi. Tetapi proses tersebut akan berlangsung cukup lama karena di dalam lambung nanti akan disekresikan lagi masuk dalam usus halus baru diserap, baru masuk ke dalam peredaran darah. Logikanya jika Ovaprep ini dicampur ke pelet, efektivitas dari Ovaprep ini sudah sangat berkurang. Karena akan terjadi proses perubahan hormon asam amino analog yang dibuat dari Ovaprep tadi akan berubah bentuk. Akan terjadi proses pencernaan, penyerapan di dalam tubuh, baru masuk diserap di dalam usus halus, baru nanti masuk ke dalam hati, diproses baru masuk ke dalam peredaran darah. Sehingga akan sangat berkurang tujuan dari proses mempercepat tingkat kematangan gonad dari Ovaprep ini. Saran saya jika akan meningkatkan
kematangan gonad ikan melalui pakan, ini bisa dilakukan modifikasi dengan menambahkan vitamin E di dalam pakan tersebut. Karena vitamin E ini adalah prekursor untuk mempercepat tingkat kematangan gonad bagi ikan-ikan yang dipelihara sebagai calon-calon induk, dan ini lebih efektif dibandingkan jika akan mengkombinasi Ovaprim dengan pelet. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Silahkan memberikan pertanyaan. Insya Allah kami akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirasa oleh pemirsa channel ini masih belum dipahami terkait dengan aplikasi implementasi penggunaan Ovaprim di dalam pemijahan ikan secara buatan dan secara semi buatan. Demikian, selamat bertemu dalam channel selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.